Sebagai pusat perdagangan dan ekonomi global di mata dunia, kota Shanghai memiliki sejarah panjang dalam pengembangan kemajuan peradabannya sejak abad ke-19. Dikenal sebagai salah satu kota paling modern dan berpengaruh di Tiongkok yang menjadi sorotan dunia, kota Shanghai mampu bangkit di segala sektor pembangunan. Hal ini terbukti dengan berdirinya bangunan gedung menjulang tinggi dan potensi geografisnya yang strategis menjadi pusat bisnis dan destinasi wisata. Untuk mengetahui kota Shanghai, sejumlah awak media berasal dari Sumatera yang diundang Konsulat Jenderal Tiongkok di Medan berkesempatan menelusuri destinasi kota mutiara dari timur. Di antaranya Menara Oriental Pearl Shanghai berdiri sebagai simbol ikonik cakrawala modern yang menjulang setinggi 468 meter di atas Sungai Huangpu. Pengunjung dapat melihat langsung dari ketinggian transformasi Shanghai menjadi kota metropolitan global. Sensasi mendebarkan dirasakan pengunjung dari ketinggian 259 meter di Oriental Pearl Tower yang mana terdapat lantai kaca yang terlihat jelas kota Shanghai tepat di bawah kaki saat berjalan. Selain itu, proyeksi mutakhir infrastruktur terintegrasi AI di dalam gedung menara tersebut dapat dirasakan pengunjung ataupun wisatawan untuk menonton layar berteknologi tinggi bagaimana evolusi kota Shanghai yang ambisius di masa depan. Tidak puas melihat dari ketinggian kota Shanghai, wisatawan juga dapat berkeliling dengan menaiki kapal pesiar atau feri yang menawarkan pemandangan mewah dan megahnya cakrawala kota Pudong maupun Puxi yang ikonik di malam hari. Selama perjalanan mengairi Sungai Huangpu menjadi ketertarikan tersendiri mata memandang untuk mengagumi indahnya kota Shanghai sebagai pusat perekonomian Tiongkok, memiliki gedung bersejarah yang megah dan modern dijadikan destinasi wisata. Modernnya pembangunan kota Shanghai, rombongan awak media bersama perwakilan dari Konsulat Jenderal Tiongkok di Medan berkesempatan melirik penghijauan kota di salah satu taman kota di tengah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Rindangnya pepohonan dengan tatanan desain fasilitas pendukung infrastruktur yang baik membuat pejalan kaki menikmati sejuknya mata memandang di taman kota Shanghai. Tidak sebatas itu, pelesiran awak media di negeri tirai bambu kemudian dilanjutkan dengan mengitari Wukang Road sebagai salah satu favorit wisatawan. Dengan berjalan kaki di distrik Suhui, awak media menikmati keindahan suasana kota bangunan tua yang bergaya Spanyol dan Prancis dijadikan sebagai jalan sejarah dan budaya nasional Tiongkok. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Dibuktikan Panji, warga Banjarmasin Indonesia, untuk belajar yang telah berjalan 5 tahun pendidikannya, mulai strata 2 dan 3 di Shanghai dengan jurusan hubungan internasional. Dalam kesempatan itu, awak media melakukan penelusuran terhadap sosok Panji yang mewakili pelajar dan mahasiswa asal Indonesia yang rela jauh dari keluarga maupun kerabat dekatnya untuk menimba ilmu di Fudan University Shanghai. Pendidikan berbasis teknologi dan peradaban masyarakat Tiongkok yang maju menjadi pilihan untuk menggali ilmu yang dapat diterapkan di negeri asalnya Indonesia demi kemajuan bangsa, negara lebih baik di masa depan. Pendidikan di Tiongkok sudah sangat baik banget ya, dan setahu saya juga pemerintah juga berusaha untuk bisa meningkatkan kualitas dari pendidikan di China, khususnya di teknologi, AI dan lain sebagainya. Kebetulan jurusan saya jurusan hubungan internasional, dan di hubungan internasional sendiri China juga salah satu fenomena ya yang sangat menarik untuk dipelajari. Jadi menurut saya ya tidak ada salahnya untuk belajar. Di China sekarang sudah makin banyak beasiswa yang disediakan oleh pemerintah China.
Fudan University sebagai perguruan tinggi bergengsi di Tiongkok didirikan tahun 1905 oleh Max Xiangbo, lahir di Indonesia, kini mengalami perkembangan pendidikan modern yang dijadikan sebagai riset internasional. Jauh dari hiruk-pikuk kota Shanghai, rombongan awak media menapaki keindahan taman tradisional yang harmonis dengan desain arsitektur kuno memiliki sejarah yang mendalam, yakni kota kuno Zhujiajiao di tepi Danau Tianshan. Salah satu ikon utama di Zhujiajiao adalah Taman Kenzi. Terdapat area taman dan hunian dilengkapi dengan paviliun megah sebagai tempat meditasi maupun pertemuan. Lokasi bernuansa Tiongkok kuno dikelilingi hijaunya pepohonan yang rindang, disertai beragam warna ikan koi dalam kolam yang diwarnai jembatan artistik dan ornamen hiasan bebatuan, disusun filosofi, yin dan menambah eksotik setiap mata memandang. Masih berada di kawasan kota air, rombongan awak media kemudian melanjutkan langkah ke wisata perahu kayu tradisional Zhujiajiao. Perjalanan dimulai dari sungai utama melewati Fengseng Bridge, menghubungkan dua sisi kanal yang dahulunya jembatan ini digunakan untuk ritual pelepasan ikan sebagai bentuk perbuatan baik. Selama mengarungi sungai di atas perahu tradisional, pengunjung akan melintasi deretan bangunan bersejarah, toko souvenir hingga pasar tradisional yang menjajakan aneka kuliner khas Tiongkok. Suasana kanal yang tenang berpadu arsitektur kuno menciptakan pengalaman wisatawan yang berkunjung memadukan pesona sejarah, budaya, dan kehidupan lokal yang masih terjaga hingga kini. Mengakhiri perjalanan di kota Mutiara dari timur, rombongan awak media bersama perwakilan dari Konsulat Jenderal Tiongkok di Medan mengunjungi aksi akrobatik tradisional berteknologi modern. Aksi yang membuat penonton terpukau menampilkan pertunjukan akrobat yang memacu adrenalin, seni tari, dan bela diri diwarnai beragam perpaduan lampu menambah keseruan pagelaran. Shanghai, perpaduan unik masa lalu yang kaya dan masa kini yang futuristik sebagai kota mutiara, telah berevolusi sebagai kota kecil menjadi pusat perdagangan internasional dan pusat keuangan global. Perjalanan Shanghai merupakan pengalaman mengarungi dua dunia, memiliki pesona sejarah penuh nostalgia dan berinovasi dalam kehidupan yang modern disegani di mata dunia.